Oke, pertanyaan yang kedua Ustadz. Iya. Dari Fani Farhaniah 25. Kalau saya ketahui saat puasa lalu siang hari ini bukan ini Ustadz. Mana ya? Ini Banyak Mas Sabun. Wah, banyak ini Ustadz. Jangan semuanya. Oh iya kita. Kalau boleh gak waktu puasa siang hari kumur-kumur pakai es teler Ustadz? Gimana Ustadz hukumnya ini? Kumur-kumur kan tidak memasukkan Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ma'ad Sinan Ampel Al-Ali yang ada di rumah semuanya. Dan berkembalian kita kembali lagi di podcast UPKM Al-Ma'rifah yang spesial Ramadan. Yang kali ini kita sudah memasuki hari kelima bulan Ramadan. Hari kelima ya guys ya? Ya hari kelima bulan Ramadan besok ya. Ya. Dan kita dapat tamu spesial yaitu Ustadz Tajudin. Assalamualaikum Ustadz Tajudin. Waalaikumsalam Mas Abun. Iya. Wah, sangat kalem sekali ya. Saya harus kalem juga ini kayaknya. Oke, ini Ustadz Tajudin ini adalah murabbi mabna al-muhasibi. Nggih Ustadz nggih. Dan tahun kemarin sama sekarang adalah murabbi divisi Afkar ya. Iya. Pas ini otak-otak cemerlang di balik video edukatif Afkar Production ini kayaknya. Ya enggak juga, itu kan banyak yang ikut untuk mensukseskannya, termasuk Mas Abun sendiri kan. Wah. Sebagai editor. Saya membantu mengacaukannya sepertinya. Sepertinya begitu. Oke Ustadz Tajudin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasa masih lengkap Ustadz ya? Ya pastilah, Iya. itu sebuah kewajiban. Alhamdulillah Ustadz. Nah di sini kita nih bisa didekatkan mic-nya Ustadz. Oke. Iya. Oke nih di puasa hari ke-56 lah ini 5 ya Ustadz ya. Kita ini mungkin Mas Santri di rumah ini masih belum mengerti apa sih itu puasa Ramadan, hakikatnya puasa Ramadan, atau kapan sih puasa Ramadan ini disyariatkan di agama Islam, atau mungkin hukum-hukum yang mungkin terlewatkan untuk Mas Santri ini di rumah ini, apalagi nih pandemi Ustadz ya. Di rumah pasti pengen tahu nih. Mungkin kalau pertanyaan di Afkar Production atau video edukatif yang terakhir Afkar Production kemarin kan membahas puasa ya Ustadz ya. Ya, mungkin ada beberapa yang belum terjelaskan. Mungkin kita bisa menjelaskan di sini Ustadz ya. Oke. Betul. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri Ustadz. Biar lebih dekat sama teman-teman Mas Santri yang ada di rumah Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya takdimi Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki MA selaku Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, seluruh jajaran pengasuh, murabbi-murabbiyah dan seluruh musyrif-musyrifah, tak lupa pula kepada panitia atau kru dari Al-Ma'rifah ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Tajudin dari Pasuruan. Nah gini Mas Abun, jadi awal disyariatkannya puasa itu memang terjadi sejak Rasulullah hijrah ke kota Madinah, awalnya pada tahun kedua Hijriyah. Sebelumnya itu memang sudah ada tradisi ataupun kewajiban seorang yang beragama tauhid ya, untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi sejak Allah itu menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semenjak saat itu disyariatkanlah bahwasanya bulan puasa ketika bulan Sya'ban itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang berupa surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Kemudian di bulan Ramadan beliau mensyariatkan pertama kali melakukan ibadah puasa. Kemudian ada juga dari Al-Quran surat sama Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi ketika dua ayat ini turun, maka umat Islam seluruhnya pada zaman itu pertama kali diwajibkan untuk puasa Ramadan. Umat Islam pada waktu itu belum begitu banyak. Tahun 2 Hijriah. Jadi tahun 2 Hijriah itu ketika Rasulullah umur sekitar di Mekah itu 13 tahun, berarti sekitar 55. Rasulullah umur 55 tahun waktu itu 2 Hijriah di kota Madinah, Ustaz ya. Betul gitu. Dan Mas Abun, syariat puasa ini itu adalah tinggalan dari nabi-nabi terdahulu, sehingga Rasulullah itu hadir sebagai nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, itu juga mensyariatkan puasa, meniru ajaran-ajaran nabi yang terdahulu. Akan tetapi Nabi Muhammad ini langsung dikasih wahyu oleh Allah berupa Al-Quran. Begitu Mas Abun. Jadi memang Nabi Muhammad itu bukan pembawa ajaran baru, tapi melanjutkan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, bapak Nabi semuanya gitu. Diteruskan sampai Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari agama Allah yang berupa agama Islam. Baru tahu saya, Ustadz. Tak kira syariat puasa ini baru diadakan di zaman Nabi aja. Sebenarnya nabi-nabi terdahulu juga ada puasa, cuma baru disyariatkan itu ya pas zamannya Nabi itu, Ustadz ya. Dengan turunnya ayat berapa? Al-Baqarah 182 dan 183 dan 185. Untuk ini Ustaz, kan nabi-nabi terdahulu ini juga juga melakukan puasa, dan Nabi Muhammad mensyariatkan puasa. Apakah tata caranya ini berbeda atau bagaimana tata cara yang diajarkan Rasulullah terkait puasa Ramadan ini, Ustaz? Ya. Ini Mas Abun, kalau sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi itu ada tradisi puasa agama tauhid. Penganut agama tauhid itu adalah ketika bulan Muharram, 10 Muharram. Kenapa? Karena di 10 Muharram itu ada namanya peristiwa yang besar. Peristiwa apa ini? Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sehingga Fir'aun itu kalah karena tenggelam di Laut Merah. Makanya orang-orang Yahudi di Madinah kan juga ada orang Yahudi, sehingga di sekitar daerah Madinah itu sebelum Nabi Muhammad SAW mensyariatkan puasa Ramadan, itu kaum Yahudi berpuasa pada 10 Muharram untuk menghormati Nabi Musa. Begitu. Berarti penganut agama tauhid lah tadi. Iya, betul. Yahudi sama Nasrani itu sebelumnya di Madinah juga udah puasa gitu. Tapi itu sebagian kecil, karena rata-rata
ya penganut agama tauhid itu sudah ternodai dengan ibadah kepada asnam atau berhala. Oh. Jadi yang murni itu sebagian kecil gitu. Terus Mas Abun, selain dari Al-Quran itu ada hadis Nabi yang memang menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk puasa. Khususnya Pasti di Mas bulan Abun Ramadan. ini ketika kecil itu dengar suara qasidah yang buniyal Islamu ala khamsin. Pernah dengar itu? Enggak. Soalnya beda lagu-lagu kita sama Oh iya gitu. lagu Mas Abun itu kan beda. Kalau Mas Abun lebih kepada TikTok. Yang vulgar-vulgar gitu. Loh, kok sampean tahu sekali Ustaz? Bisa didekatkan lagi mic-nya Ustaz. Gini Mas Abun. Jadi Nabi itu pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wal hajju, wa shaumu Ramadan. Nah, dan Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua iqamus shalah, Mendirikan sholat. ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wal hajju, Dan berhaji. terakhir adalah wasaumu Ramadan. Kalau kita kan ketika diajarkan di SD itu urut Iya. dari Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Hajinya kelima. Tapi kalau di redaksi Redaksi yang hadisnya. saya bacakan ini haji lebih dahulu baru kemudian Ramadan, wasaumu Ramadan. Dan ketika Islam ini merupakan sebuah ajaran 5 perkara ini, maka otomatis puasa menjadi kewajiban bagi semua umat Islam agar menjalankannya di bulan puasa. Berarti ini sudah menjadi kewajiban orang Islam Ustaz ya. Kalau di bulan Ramadan harus wajib semuanya puasa gitu. Jelas. Untuk ini Ustaz, tata cara, kaifiyahnya yang sebenarnya itu puasa Ramadan ini bagaimana Ustaz? Iya. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin kalau ada yang video terlewat kemarin Ustaz, Iya. atau mungkin Mas Andri kurang jelas, mungkin bisa dijelaskan sama Ustaz Tajuddin ini. Sebelum kita membahas tata cara puasa Ramadan itu kita perlu tahu kapan sih kita itu diwajibkan untuk puasa harinya. Umat Islam itu mempunyai 2 cara. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua itu hisab. Nah, Ngetren sekali ini di TV Ustaz. iya betul. Karena ini menjadi apa ya? 2 golongan besar yang sama-sama saling ingin untuk eksistensinya itu terakui oleh masyarakat. Tapi terlepas dari semua itu, kita harus menghargai masing-masing pendapat dari 2 golongan ini. Yang pertama Mas Abun, ru'yatul hilal, ketika tanggal 29 Ramadan, ketika sudah kelihatan bulannya, maka kita 9 wajib Sya'ban ini Ustaz. 29. Ya, 29 Sya'ban ini. 29 Sya'ban. Oh, iya. Kan kita mau puasa nih, apakah besok itu masih tanggal 30 Sya'ban atau sudah tanggal 1 Ramadan? Makanya ada ru'yatul hilal. Ketika malam 30 atau malam 1 Ramadan itu kelihatan bulannya, maka ditetapkan bahwasanya besok sudah Wajib puasa. Tapi ketika Malam itu tidak kelihatan bulannya atau dalam keadaan mendung, kan sekarang musim penghujan. Oh iya Ustaz. Nah gitu, maka harus disempurnakan menjadi 30. Dari 29 harus 30, berarti besok belum puasa. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi
idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fafturu fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yauman. Ketika kalian itu melihat hilal, maka mulai dari besok fasumu, kalian itu harus puasa. Wa idza ra'aitumuhu fafturu. Ketika kalian itu melihat bulan lagi untuk Idul Fitri, maka fafturu, maka kalian harus berbuka. Fa in ghumma 'alaikum, ketika pada kalian itu terjadi mendung, fasumu 30 yauman, maka kalian itu harus menyempurnakan puasa Ramadan itu menjadi 30 hari. Seperti itu. Seperti itu Ustaz ya. Awal tata caranya kita mulai puasa gitu. Kemudian Mas Abun, untuk tata caranya ya saya jelaskan dari syarat wajib dulu. Syarat wajib puasa, syarat orang diwajibkan puasa atau orang itu wajib melakukan puasa itu ada 5. Yang pertama Islam, taklif, mampu, sehat dan tidak musafir. Taklif itu apa Mas Abun? Apa Ustaz? Bisa membacakan yang buruk sama yang benar. Bukan Ustaz ya. Apa taklif itu Ustaz? Taklif itu adalah balik dan berakal. 2. Jadi beda, balik sama berakal ini harus semuanya dapat Ustaz ya. Balik aja nggak bisa nih. Nggak bisa. Jadi di bahasa kitab itu terkadang memakai untuk meringkas antara balik berakal itu menggunakan taklif. Baru tahu saya Ustaz. Efektif dan efisien gitu terhadap kata bahasa Arab. Kemudian untuk syarat sah puasa itu ada 4. Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan mengetahui masuknya waktu puasa. Untuk rukunnya Mas Abun itu yang pertama niat di malam hari. Kedua imsak dari segala perkara yang membatalkan puasa. Apa saja ini Ustaz? Yang membatalkan puasa. Iya Ustaz. Itu masuknya segala sesuatu dari lubang yang ada dalam anggota tubuh, termasuk mulut Mas Abun. Kebanyakan mulut ini. Kebanyakan mulut. Tapi kalau kentut di dalam air juga membatalkan puasa. Iya, karena ini Ustaz ya, dibahayakan kalau airnya pas kentut itu masuk ke lubang-lubang itu. Iya. Jangan terlalu membahas itu, nanti kita fokusnya bahas yang aneh-aneh. Iya. Itu murtad Mas Abun. Murtad. Kemudian haid, nifas dan melahirkan. Gila meskipun sebentar. Pingsan di siang hari penuh, mabuk di siang hari penuh, muntah dengan sengaja, berhubungan badan dan mengeluarkan sperma dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, berarti nggak batal Ustaz. Bisa dikiaskan seperti itu, karena memang ketika seusia kita, apalagi seusia Mas Abun gitu kan, terkadang ketika kita tidur pada siang hari tiba-tiba kok basah gitu ya. Iya. Nah itu sering saya. Hal itu membatalkan apa enggak puasa kita gitu loh. Kalau yang nggak tahu, wah itu saya batal karena mengeluarkan mana? Alasan aja itu Ustaz. Sebenarnya enggak batal Ustaz ya. Aslinya enggak batal karena tidak dikeluarkan dengan sengaja. Yang batal itu yang disengaja itu Ustaz. Gimana mengeluarkan dengan sengaja ini ya guys ya? Namanya istimna. Istimna itu apa? Ya itulah. Iya. Mengeluarkan itu dengan sengaja. Gitu Mas Abun. Oke, paham. Sekarang wawasan saya semakin luas Ustaz. Ya, kan tujuan Saman mengundang saya kan seperti itu. Kalau tidak luas berarti saya gagal. Oh iya, kayak saya ini mengundang Saman jadi nggak tahu, kayak orang yang nggak tahu apa-apa. Malu ini saya di YouTube ini. Jangan gitulah, biar saya kelihatan agak pinter sedikit gitu loh Ustaz. Enggak. Namanya muta'alim. Oh iya. Muta'alim itu apa? Orang yang maksa untuk tahu. Kalau alimun itu orang yang tahu. Kalau muta'alim
wazan ifta'ala itu memaksa untuk taat. Enggak apa-apa Mas Abdul. Enggak apa-apa ya. Memaksa untuk Bagus itu malah. ya, bisa tapi aja. jangan terlalu over. Oh iya. Karena sesuatu yang Berlebihan. over itu enggak baik. Gitu Mas Abdul. Ya itu Ustaz, terima kasih banyak lah. Mungkin sedikit pengetahuan ini bisa menjadikan bahan atau Ya. menjadikan apa ya, hal yang sesuatu yang bermanfaat di masa depan, khususnya untuk adik-adik atau pemirsa YouTube yang ada di rumah Ustaz. Ya, semoga hal ini menjadi bermanfaat Ustaz. Amin. Amin. Kemudian ini kenapa sih kok kenapa kok puasanya orang Islam itu diwajibkan di bulan Ramadan Ustaz? Kenapa nggak di bulan lain seperti kayak tadi orang Yahudi puasanya di bulan Muharram tadi Ustaz? Ya. Kenapa kok Islam itu diwajibkannya di bulan Ramadan? What's happen in bulan Ramadan itu Ustaz? Keistimewaannya apa? Gini Mas Abun, jadi memang agama ini ada musyariknya. Apa musyari itu? Musyari itu yang mensyariatkan. Oh iya. Siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini dari siapa? Apa pikiran sendiri? Apa gimana? Nabi ini berasal dari wahyu. Yang wahyu itu disampaikan lewat malaikat Jibril yang itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan ini apa keistimewaannya gitu katanya Mas Abun. Yang pertama Mas Abun, di bulan Ramadan ini semua amal itu dilipat gandakan. Amal kebaikan termasuk amal keburukan. Oh, keburukan juga Ustaz. Iya betul. Jadi biar imbang. Jadi yang selama ini kita tahu kan Kebaikan aja. Tak kira kebaikannya yang aja. berlipat ganda. Jadi kita misalkan pahalanya satu huruf membaca Al-Quran yang awalnya itu 10 menjadi 1000. Kalau kita itu melakukan dosa, mengumpat orang atau ghibahin orang, itu apakah tidak berlipat ganda? Tentu berlipat ganda. Gitu Mas Abun. Nah itu guys, itu ya. Jadi kalian harus tahu kalau di bulan puasa itu yang dilipat gandakan itu bukan hanya amal kebaikannya tapi keburukannya juga Ustaz. Apalagi bulan suci, kalau kalian berbuat buruk ya dosanya juga berlipat ganda Ustaz ya. Wah, harus hati-hati nih kalian nih. Jangan dikira perbuatan baik aja yang dilipat gandakan ini. Terus gini Mas Abun, Nabi itu pernah bersabda, ini riwayat dari hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, itu redaksinya qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum shiyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Jadi artinya Rasulullah itu pernah berkhutbah bahwasanya qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian itu, qad ja'akum telah datang kepada kalian Ramadan. Bulan Ramadan itu apa? Syahrun mubarakun, bulan yang berkah. Iftaradallahu alaikum, yang Allah itu mewajibkan kepada kalian syiyamahu, untuk puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini apa keutamaannya? Dibuka setiap pintu dari surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan seluruh pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada lailatun khairun min alfi syahrin. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik loh Mas Abun, lebih baik. Nah, lebih baik ini ya bisa 2000, bisa 3000. Oh, lebih ini lebih bukan tekstual. Kalau satu malam itu lebih baik dari 1000, berarti lebih dari 1000. Lebih dari itu. Saking istimewanya malam itu. Keren sekali ini bulan Ramadan ini ya guys ya.
kemarin itu saya sempat memikirkan 1000 bulan itu Berapa hari gitu Ustaz? pernah saya hitung hampir 82 Wow, 82 tahun. Misalkan Mas Abun ini ya, di malam itu sholat, misalkan sholat isya berjamaah, kemudian sholat taraweh full, kemudian baca Quran, tidur, kemudian sahur, sholat jamaah subuh, itu dihitung 82 lebih tahun ya, karena khairun di situ redaksinya. 82 tahun Mas Abun itu sholat isya jamaah, taraweh selama 82 tahun, nggak pernah istilahnya Nggak pernah bolong, kepotong nggak kepotong itu. makan. Iya itulah wa akhwatuha pipis itu. ya gitu. Padahal 82 tahun ini itu nggak kepotong apa-apa, sehingga Full. ketika ada orang yang mampu untuk meraih Lailatul Qadar, ini sudah cukup sebenarnya. Buat seumur hidup ini Ustaz. Sudah cukup, karena itu menebus semuanya udah. Ih, Pahalanya memang luar biasa. Nah, bayangkan Mas Abun, nggak mungkin selama misalkan Mas Abun ini umurnya ya, kalau kita kan 60-an sesuai Kanjeng Nabi. kita 63, kita 60-an lah. Nggak mungkin di umur 60 tahun kita itu ibadah terus, kemudian menahan maksiat terus, pasti itu nggak mungkin. Karena kita itu ghairun nabi war rasul. Kita itu bukan nabi dan rasul, bukan juga wali. Kalau nabi kan maksum, kalau wali itu mahfud, terjaga dari perbuatan maksiat. Kenapa kok nabi itu maksum, kalau wali itu mahfud? Karena ketika nabi itu memang terjaga betul, nggak pernah sama sekali melakukan dosa atau keliru. Tapi kalau wali misalkan ada suatu kesalahan atau tergelincir terhadap maksiat, itu langsung tobat. Kalau kita kan enggak. Apalagi saya. Nah, gitu. Sadar ya saya ya. Makanya kita itu meskipun bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, kita itu mengharapkan agar di bulan Ramadan ini kita meraih namanya malam Lailatul Qadar. Apa yang kita harapkan selain itu gitu. Kalau Haji kita nggak istiqomah, jamaah kita sering, jangankan jamaah, wong sholat kadang bolong. Mas Abun salat subuh di masjid apa di mana? Di Masmar. Imam tapi saya Imam ya. Iya, tapi di kamar. Enggak. Kalau subuh Mas Abun, bukan isya. Kalau isya kan memang orang-orang anak kecil aja bisa. Ya, sholat lah saya walaupun jam 5 lah. Itu prestasi terbaik jam. Selama puasa ini. Kabar saya mendapatkan informasi Abun ini sholat subha gitu. Enggak, jamak subuh zuhur biasanya. Jangan gitulah Ustaz. Ya. Biar citra saya sebagai ketua UPKM ini tidak menurun. Oke Ustaz. Iya. Kalau tadi kan malam Lailatul Qadar kita berbuat baik dilipat gandakan sampai kiranya 1000 bulan ya. Kalau kita berbuat buruk di malam Lailatul Qadar gimana Ustaz? Nah itu. Kalau judi di malam Lailatul Qadar. Apa kehitung judi selama 82 tahun Ustaz? Tentu itu juga berlaku pada orang yang bermaksiat kepada Allah. Wah, bahaya ya guys ya. Tapi gini Mas Abun, terkadang suatu dosa atau maksiat itu kita tidak beristighfar pun kita itu terampuni oleh Allah. Saking baiknya Allah. Subhanallah. Karena dalam Al-Quran itu ada redaksi innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, perbuatan baik itu menghapus yudhibanas sayyi'at, perkara yang buruk atau maksiat. Misalkan ya, dulu ketika saya di pondok itu ada anak yang nakal gitu. Nakalnya banget ya. Nakalnya itu gini Mas Abun. Jadi ketika keluar pondok itu anak itu sering nongkrong di warung. Nah,
yang penunggu warung ini orangnya cantik, gak pulang-pulang. Ketika saya tanya, Mas, sampean ini kok setiap keluar pondok sampean ke warung ini terus? Apa tujuannya? Ini, Mas. Yang nunggu cantik. Yang jual itu cantik banget, sehingga saya membuat betah gitu. Nah, sampean ini kan mondok, masa ya di pondok itu hanya dibuat untuk melihat Kecantikan penjual warung. Alah Mas, jawabnya gini. Alah Mas, wong dosa melihat itu bisa dihapus dengan hanya kita berwudu. Dengan hanya kita berwudu. Dan itu memang benar, gitu loh. Jadi memang orang yang paham agama itu terkadang ya menyelewengkan gitu loh. Licik lah. Jadi misalkan kita melihat wanita cantik memang disengaja amdan. Ketika kita ingin tobat, ya kita wudhu saja, langsung hilang. Memang ada dosa-dosa, apalagi dosa melihat itu Receh gitu ya. Remeh lah. Iya, nggak besar lah. Sehingga terhadap wudhu saja itu sudah bisa dihapus. Apalagi ketika kita sholat fardu secara berjamaah, itu dapat menghapus dosa-dosa yang agak ya sedang lah gitu. Jadi memang Allah itu maha pengampun ya. Nggak kayak cewek Ustaz. Saya maaf berkali-kali kadang nggak dia. sampai gini Mas Abu, sampai ada wali itu yang berdoa gini. Ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi, wa anta ghafurun wa rahimun wa afuun. Apa itu sebenarnya? Ya Allah, memang saya ini itu adalah pendosa, pembuat salah, dan juga asi, bermaksiat kepadamu. Tapi ya Allah, engkau itu anta ghafurun, engkau itu maha pengampun. Ghafurun itu banget, sangat pengampun. Anta rahimun, engkau itu maha penyayang terhadap umat hamba engkau. Anta afuun, engkau itu maha penghapus dosa-dosa kita. Nah, qabaltuhunna salatan bi salasatin. Saya itu ya Allah, dengan ketiga sifat saya yang mudnibun, mukhtiun, asi, itu saya hadapkan terhadap sifat engkau. Nah, apakah tiga sifat saya yang pembuat dosa, pembuat salah, kemudian bermaksiat kepada engkau, itu mengalahkan sifat engkau? Nah, sampai ada doa yang seperti itu. Pasti sataglibanna awsofuhu awsofi. Maka yang pasti menang itu sifat Allah. Gak mungkin sifat kita. Kita cuma hamba. Nah, makanya ada redaksi lain, Allahumma ya Allah, maghfiratuka awsa'u min dzambi. Ampunan engkau itu lebih luas daripada dosaku. Seberapa banyak dosaku, masih lebih luas ampunan engkau. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan rahmat engkau itu ya Allah sangat aku harapkan daripada amalku ini, sholatku, ibadahku, kemudian ruku'ku dan lain sebagainya. Jadi memang memang Allah itu sangat rahim terhadap makhluknya. Makanya di lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu Allah memakai lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya Allah itu menunjukkan bahwasanya lebih suka menunjukkan kepada hambanya sifat Rahman, belas kasihannya, daripada menunjukkan sifat jalalnya Allah. Kan Allah juga punya sifat Al-Qahar, Al-Qadir dan lain sebagainya yang membuat kita itu kadang takut ya, maha menyiksa, maha mematikan. Itu kan kayak waduh. Tapi Allah itu lebih suka menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya gitu. Tapi jangan disalahpahami Mas Abdul. Ketika sudah saya jelaskan seperti ini, sampai memanfaatkan fasilitas ini. Karena gini Mas Abdul. Rupanya saya disindir ya guys ya. Allah itu punya dua sifat aktif ya. Ghafur juga mengadab.
Lah ketika Mas Abun itu sudah banyak menggunakan fasilitas ghafurnya Allah, itu tinggal ini. Udah habis ya. Sudah habis. Tinggal mengadab saja gitu. Rupanya tinggal sedikit kayaknya saya Ustaz. Gimana ini? Kayaknya sudah enggak ada. Tinggal mengadabnya saja. Mau top up sifat itu dong Ustaz. Gimana top up-nya? Apalagi ini Ustaz ya, bulan Ramadan itu katanya sih bulan-bulan penuh ampunan Ustaz ya. Berarti bulan-bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang waktunya kita memohon selain beribadah yang banyak juga mohon ampun juga sebenarnya Ustaz ya Ustaz ya. Betul. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu saya pernah baca syahrun awwaluhu rahmatun. Bulan di mana awalnya itu awwaluhu rahmatun, rahmat. Wa awsatuhu dan tengah-tengahnya itu maghfurun. Pengampunan. Maghfiratun lah, maghfiratun. Wa awsatuhu maghfiratun. Tengah-tengahnya itu pengampunan. Wa akhiruhu aitskum minan nar. Dan akhirnya itu bulan Ramadan adalah membebaskan orang dari neraka. Jadi memang di bulan Ramadan ini Allah banyak mengangkat orang yang masuk neraka itu diangkat untuk pindah ke surga. Saking mulianya bulan Ramadan ini. Oke, mungkin terakhir Ustadz sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya Ustadz. Mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman ini atau apakah tips-tips menjalankan puasa di bulan Ramadan atau amalan-amalan yang kita harus melakukannya ini kalau nggak dilakukan eman banget ini di bulan Ramadan Ustadz. Mungkin ada Ustadz. Gini Mas Abun. Jadi di bulan Ramadan itu kita sebagai umat Islam harus semangat, harus senang datangnya bulan Ramadan ini. Lah, bukti kita senang itu apa? Ya menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ittaqullaha mastata'tu. Jadi kita itu menjalankan apa yang diperintah Allah itu semampu kita. Tapi kalau misalkan kita itu menghindari apa yang dilarang Allah itu sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Nah, ibadah itu macam-macam Mas Abun. Sampean dulu kan mahasantri ya. Iya lah, sama kita lah. Iya itu. Jadi gini Mas Abun, terkadang kita itu hanya disempitkan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan yang receh-receh gitu Ustaz. Bukan, yang sebenarnya itu tidak itu aja kebaikan itu. Jadi memang di kitab Qom'i Utuyan Al-Imanu bid'un wa 'ainun syu'batan itu. Oh iya, sampai 77 cabang ya. A'laha la ilaha illallah. Paling tinggi itu iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau adnaha imatatul adza 'anit thoriq ya. Ya, menyingkirkan duri dari jalan sehingga tidak terkena orang mukmin. Jadi ketika salah satu iman itu malu itu terusannya Tat. Iya, saya hafal loh Tat. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan itu kita terserah kita yang kita suka. Karena kebaikan itu banyak sekali. Sampai di dalam kitab Qom'i Utuyan ada 77 macam. Nah, termasuk ketika ada tukang becak bekerja untuk keluarganya. Kemudian dia itu mencari halal, karena mencari halal untuk keluarganya, dia rela untuk becak siang hari. Ketika dia itu capek, kemudian ndak terawih. Nah itu ndak apa-apa Mas Abung. Ndak apa-apa. Jangan dihujat. Karena apa? Karena memang tarawih itu kan sunnah. Mencari perkara halal dan haram itu adalah wajib. Jadi jangan sampai ketika kita mampu untuk melaksanakan tarawih 30 hari bulan Ramadan, itu seolah-olah kita menjustifikasi, Allah Bapak itu loh, saya kok setiap malam nggak pernah lihat dia itu tarawih di masjid. Tongkrongannya jualan pentol aja di depan masjid ini. Itu jangan sampai dijustifikasi seperti itu. Kasihan. Jadi memang kebaikan itu tidak hanya tarawih, yang terlihat lah Ustaz ya. Tidak hanya
semuanya kebaikan. Asal itu tidak bermaksiat kepada Allah, itu it's okay. Tapi kan memang ada fadilah di bulan Ramadan seperti membaca Al-Qur'an, iktikaf di masjid, kemudian bersedekah di bulan Ramadan. Karena ayu sodakotin afdal, ada sebuah hadis, redaksi hadis, ayu sodakotin afdal, ya Nabi, apa sedekah yang paling baik. Itu sedekatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Tapi itu bukan menyempitkan kita untuk berbuat kebaikan. Banyak sekali ya. Ketika kita ada misalkan di sini ada muada akan sebentar lagi kita bantu-bantu. Kemudian kita itu menolong teman yang istilahnya pengen hutang tapi sungkan, kita harus menghutangi. Gitu Mas Abung. Jadi jangan dipersempit lah. Jangan dipersempit untuk kebaikan-kebaikan yang tekstual istilahnya gitu ya. Tidak itu saja gitu loh. Masih banyak. Kemudian kita itu tidak menyakiti hati orang. Menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang. Sampai Rasulullah itu ketika menyampaikan kebaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatin. Senyum kita itu adalah sedekah. Saking kita misalkan tidak punya apa-apa, kita itu masih dituntut untuk berbuat kebaikan. Apa? Tabassum. Bukan senyum. Nama musyrifah tabassum itu. Senyum maksudnya tersenyum itu saat saya sekali ramah orangnya dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor kayak saya ini. Ada lagi tasaddaku walau bitalqati wajhin. Apa itu? Bersedekahlah kalian meskipun dengan wajah berseri-seri. Misalkan kita nggak punya apa-apa, santri kan memang itu Mas Abun. Ketika sudah akhir bulan kita mau bersedekah tapi nggak mau. Ada redaksi Nabi, tasaddaku walau bitalqati wajhin. Bersedekahlah kalian walaupun dengan wajah yang berseri-seri. Jadi memang kebaikan itu banyak sekali. Nah, kita mau berbuat baik apa silahkan, apalagi di bulan Ramadan ini. Tapi jangan lupa ibadah-ibadah yang memang masyru'iyah atau diajarkan langsung oleh Nabi. Itu Mas. Oke, cukup Ustaz ya. Mungkin masih cukup ini ya guys ya waktunya. Oke, kita akan masuk tes tanya Bapak. Jadi di podcast spesial Ramadan ini teman-teman mahasantri atau siapa saja yang melihat ini bisa tanya-tanya seputar puasa, seputar Ramadan atau yang berkecimpung di bulan Ramadan lah Ustaz. Kalian caranya gimana? Kalian bisa DM Instagramnya UPKM El Ma'rifah ya, yaitu El Ma'rifah _MSAA. Kalian bisa tanya-tanya di DM di situ. Atau di Instagram saya juga bisa ya. Atau mungkin di Instagramnya Ustadz Tajudin kalau mau private tanya gitu Ustadz. Saya nggak punya IG. Wah, sangat menjaga sekali ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini Ustadz dari BBU Bubuyung. Bolehkah kita berpuasa ikut daerah WIB dan berbuka ikut daerah WIB? Gimana Ustadz? Tadi gimana ya? Ngakali. Iya mungkin gitu Ustadz. Kita puasanya di Malang terus bukanya di mana ya? Di Papua kita kan lebih cepat 2 jam itu kan lumayan kan Ustadz. Mungkin gitu, nggak rasional sih juga. atau gimana ya? Iya gini Mas Abun. Jadi memang fikih tanpa tasawuf itu istilah ini guys. Fasik. Tapi tasawuf tanpa fikih itu zindik, malah parah. Lah, kasusnya Mas Abun yang barusan ini saya bukan saya ini Ustaz. Ini ya pertanyaan oh itu iya Mas pertanyaan. Abun. Ada orang yang saking ingin ngakali agama ini puasanya di WIB. Kemudian bukanya di WIB sehingga jangka jamnya lebih pendek. Ya nggak apa-apa karena dia musafir. Tapi kalau misalkan memang benar-benar dia punya hajat, kalau hanya sekedar ingin saya untuk mengakali agama, ya dia termasuk dalam golongan yaitu tafassaqo. Ya ini hati-hati
anu bebuyung ini Anda nanti termasuk orang-orang yang tafasako nanti. Ini Mas Abun, ada cerita itu ketika kita itu dimasukkan, kita sudah berbuat baik, tapi kita sering mengakali ketika di dunia. Allah itu nanti memasukkan diri kita ke dalam neraka, tapi sebelum itu dimasukkan dulu ke gentong. Tong. Iya, pernah dengar saya Ustaz. Karena saya juga pernah ngaji. Jadi yang dimasukkan itu, ya Allah, saya kok dimasukkan ke neraka padahal saya berbuat kebaikan. Loh, saya nggak masukkan kamu ke neraka, tapi masukkan tong. Tapi isi tong itu kamu. Jadi orang yang sering mengakali agama diakali nanti di akhiratnya nanti Ustaz ya. Wa makaru wallahu khairul makir. Jangan coba-coba Anda ya guys mengakali agama. Sungguh Allah itu lebih cerdik daripada kalian ya guys ya. Oke, pertanyaan yang kedua Ustaz. Iya. Dari Fani Farhaniah 25. Kalau saya ketahui saat puasa lalu siang harinya ini bukan ini Ustaz. Mana ya? Ini banyak tak Mas Abun? Wah banyak ini Ustaz. Kan semuanya. Oh iya kita. Kalau boleh gak waktu puasa siang hari kumur-kumur pakai es teler Ustaz? Gimana Ustaz? Hukumnya ini kumur-kumur kan tidak memasukkan Ustaz. Ya itu sama seperti yang tadi. Kasusnya seperti dia itu mau ngakal. Oh iya. Meskipun kumur-kumur dia itu nggak sampai masuk, tapi kalau misalkan dia sampai ketelan ya tanpa sengaja, meskipun tanpa sengaja karena dia itu sudah apa itu istilahnya sudah mendekati perkara yang tidak diperbolehkan ya, maka itu batal. Nah, tapi kalau misalkan di tenggorokannya disekat sehingga tidak sampai masuk, nggak apa-apa, cuman itu makruh. Oh gitu. Tapi itu kasusnya Mas Abun, ketika dia itu sudah merasakan manis itu akan tergoda langsung masuk. Lah ini juga kan juga bisa gitu Tat, permen gitu Tat. Kan Permen cuma gimana? dimut-mut aja. Candy permen. Iya. Kan itu cuma dimut apa Rek? Bahasa Indonesianya dimut itu apa? Dimut. Iya. Ya nggak boleh tetap. Wong rokok itu ada khilaf. Rokok juga meskipun ada khilaf cuman nge-vape juga. Iya. Nggak boleh Mas Abun, batal. Karena Puasanya batal. Karena mungkin sari-sarinya masih. Kecuali kalau memang ada hajat, misalkan ibu-ibu di dapur, biasanya ibu kita ketika masak itu kan pasti nyicipi sambal, langsung di lidah langsung dilepeh. Tapi itu sudah bisa dirasakan. Itu gimana hukumnya? Gak apa-apa. Karena ada hajat, asalkan jangan ya biqadril hajah. Masih kok kurang ya? kurang merasakan itu. Wah, itu perkara itu. Sama sekali itu mengakali agama tadi Ustaz ya. Itu Haja, sabut. emang banyak pertanyaan ini yang mencari celah untuk ini Ustaz sebenarnya. Ya nggak apa-apa, bukan wali aja. Ya Ustaz. Ini mungkin ini apalagi ini pandemi Ustaz ya. Ya. Apakah pada saat puasa terus dites swab ini dari Swab. MS Rijal M, apakah pada saat puasa terus dites swab hidungnya itu ditusuk kapas kan kalau swab itu Ustaz? Iya. Itu batalin puasa apa enggak Ustaz? Nah, untuk swab ini itu disamakan, ada penjelasan di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangannya Prof. Wahbah Az-Zuhaili, itu ada 10 juz Mas Abun. Waduh. Kalau sampean baca ya silakan dicari di situ. Itu di juz 2 ada menjelaskan bahwasanya Dengar samaan aja Ustaz. swab itu disamakan seperti apa? Memasukkan sesuatu di dalam hidung. Memasukkan obat di dalam rongga hidung. Nah, itu termasuk hal yang membatalkan. Makanya kalau mau swab itu ketika ba'da maghrib. Oh gitu. Atau qabla al-fajr, qabla subahi gitu, nggak apa-apa.
Tapi kalau di antara kita puasa itu, maka hukum puasanya batal. Itu Mas Abun. Ya, amannya ya udahlah, daripada nyari-nyari perkara Ustaz, wis habis maghrib aja gitu. Habis Toh maghrib. bisa gitu ya. Sangat bisa kan. Ya itu teman-teman. Jadi kalau ada tes swab, mending kalian tes swabnya itu ketika sudah selesai puasa, dari habis maghrib Ustaz ya, atau sebelum imsak lah gitu Ustaz ya. Kalau swab, jadi swabnya kesimpulannya membatalkan puasa menurut kitab apa tadi Ustaz? Fikul Islam wa Fikul Adillatuhu. Islam wa Adillatuhu. Karangannya Prof. Wahbah Az-Zuhaili, termasuk kitab yang kontemporer. Wah itu ya guys ya, bisa dicari 10 juz. Oke, pertanyaan yang ini berapa pertanyaan lagi Ustaz? Dua? Ya, dua lagi lah. Dua lagi ya. Sebelum kita closing. Oke. Saya nyari yang agak rumit Ustaz ya. Bagaimana dari Siva Elsa? Bagaimana tips agar tidak mager saat di bulan puasa? Oke. Tips untuk tidak mager saat bulan puasa. Tasahharu fa innahu mubarakun. Nabi itu sudah mengajarkan agar kita itu ketika puasa itu sahur terlebih dahulu. Sahur Mas Abun, Ya, sahur. tahu kan tasahhar? Sahur. Fa innahu mubarakun. Karena di sahur itu adalah perkara yang berkah. Nah, berkahnya ini apa? Berkahnya itu ketika kita pagi hari itu kita kuat untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tapi kebanyakan habis sahur tidur teman-teman. Nah, itu perkaranya di situ Mas Abun. Karena kebanyakan sahurnya. Oh, Kan Nabi itu tidak menyuruh untuk sahur banyak. Tapi kebanyakan kita mumpung belum imsak, kurang 10 menit. Ini masih ada kurma masih ada nasi padang. nasi padang dan lain sebagainya, itu dimasukkan semua. Tujuannya apa? Agar saya bisa Kuat. kuat puasa. Padahal itu membuat dirinya itu ngantuk karena kebanyakan. Nah, Nabi kan mengajarkan kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Ya, sepertiga itu untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Kalau 3/3 itu untuk makanan, kemudian dilebihkan untuk minuman, nah itu alamat itu. Alamat. Ya, kasusnya seperti Mas Abun ini kayak. Saya ini. Ya saya emang tidur sih habis sahur ya. Habis subuh itu langsung tidur, bangun jam 8. Makanya lemes juga sih, males juga sih. Itu tipsnya. Tipsnya guys ya, sahur secukupnya dan jangan tidur setelah subuh. Mending isi dengan ngaji lah Ustaz ya. Iya, tapi kebanyakan nggak kuat itu. Seperti saya kayaknya Ustaz. Kebanyakan nggak hanya Saman saja. Kayaknya saya juga. Oke Ustaz, lagi ini kayaknya bagus sih pertanyaan Ustaz. Sebelum kita masuk pertanyaan terakhirnya, jika dari Fani Farhaninya 25, jika bertahun-tahun sering bolong puasa, cewek kayaknya nih Ustaz. Ya. Lalu tiba-tiba ingin mengkodok puasanya tersebut, bagaimana caranya? Atau mungkin puasanya itu udah bolong banyak gitu terus lupa, terus kita cara ngodoknya gimana Ustaz? Kalau sudah lupa, kan cowok kita kan bisa full terus puasanya Ustaz. Iya, gini Mas Abun, jadi ketika ada seorang perempuan itu kan nggak mungkin full kecuali sudah menopause, itu pasti mempunyai hutang puasa. Caranya gimana? Misalkan dia itu punya hutang, kalau ini nggak tahu maksimal ini. Ya maksimal kan kalau putri itu haidnya 15 hari, berarti ya sekitar 15 hari. Cara nyaurnya gimana ya? Ketika bulan Syawal, setelah Ramadan kan Syawal, setelahnya itu tanggal 2, 3 dan seterusnya itu bisa dicicil. Misalkan 1 bulan 2, itu kan sudah mampu 2 kali 10 bulan. 2 kali 10 bulan lah katakan, itu sudah 20. Nah, jadi dicicil nggak apa-apa, selain hari-hari yang diharamkan seperti hari Tasyrik, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian
Idul Kurban itu kan diharamkan untuk berpuasa. Selain itu it's okay, nggak apa-apa, Nyaur no gitu. problem. Di kampung juga boleh kan Ustaz? Hmm, Sama puasa sunnah itu. Betul. Jadi gini, misalkan ketika Mas Abun itu punya suami istri itu Amin, harus ya Allah. dijadwal juga, biar ketika hamil itu nggak di pas bulan puasa, sehingga di bulan puasa ini 30 hari gara-gara tidak mampu untuk puasa. Makanya harus ya misalkan Mas Abun ini Pokoknya nikahnya bulan puasa kan, ya, ada 12 bulan kan nikahnya di bulan puasa, nanti kan hamil pasti 9 bulan misalkan lah. 2 bulan 1 bulan setelahnya, setelah nikah itu hamil. Ketika sudah mau Ramadan sudah selesai dong, sudah bisa puasa lagi. sudah bisa puasa lagi. Makanya kalau mau nikah Mas Abun itu dipikir dulu langsung nikah. Kasihan istri. Langsung gas aja. Ya gimana Ustaz? Daripada selak diambil orang lain kan Ustaz? Atau selak sadar gitu. Mending Ya dinikah kan, aja gitu. ada khidbah. Oh iya Ustaz. Komitmen. Kalau misalkan Mas Abun punya kelebihan, nggak mungkin dia tinggalkan. Tapi kalau Mas Abun masih kalah sama yang lain, ya pasti ditinggalkan. Ya tergantung Mas Abunnya gimana. Insecure saya guys ya. Jadi gitu guys. Kalau kita suami istri itu harus manajemen. Berarti bikinnya itu juga harus diperhitungkan biar Betul. nggak sampai pas bulan puasa itu nggak pas hamil gitu. Ya, itu bisa dipelajari guys. di kitab Qurratul Uyun sama Fathul Izzah. Oke, Ustaz, kok jadi kemana-mana ini? Oh ini Ustaz, ini pertanyaan. Katanya ini sudah dua loh Mas Abun. Ini keren ini pertanyaannya. Apa-apa, ya. Kalau nggak dijawab ini sayang banget ada Ustaz. Ayolah, Ya. nggak apa-apa. Nanti saya Terakhir ini ya. Dua terakhir. Ini terakhir dari ini dari saya pribadi Ustaz. Oke. Ini rokok itu kan kebanyakan ulama itu makruh Ustaz. Dan sunnahnya berbuka itu disegerakan berbuka Ustaz. Kalau kita berbuka dengan rokok itu jadi sunnah atau makruh Ustaz? Gitu. Karena rokok itu manis ya, gitu. Karena rokok itu makruh Ustaz. Gitu. Pertanyaannya gimana Aga? Kan kalau berbukit sunnahnya itu kan mensegerakan berbuka. Iya. Ustaz. Nah, sedangkan rokok itu makruh. Terus? Kalau kita mensegerakan berbuka dengan rokok itu gimana hukumnya? Oh gitu. Nabi sendiri kan menyuruh kita untuk berbuka yang manis-manis. Gitu. Karena kita itu santri, gak mampu untuk beli kurma. Biasa adanya yang manis, misalkan gula. Tapi gak gitu Mas Abun. Ya kan bebeknya ya. Misalkan kita nggak beli apa-apa, tiba-tiba yang ada itu ya air untuk air putih untuk minum, ya nggak apa-apa, itu kan itu sunnah. Tapi kalau misalkan Mas Abun mau buka dengan langsung ngerokok, nah itu ya makruh Mas Abun, karena rokok itu makruh. Oh iya. Tapi memang kiai-kiai yang alim-alim itu memang ada yang ngerokok gitu. Ya kalau sampean meniru kiai-kiai yang alim, jangan tiru rokoknya saja, tiru alimnya juga gitu loh ya Bun. Kebanyakan ini santri-santri niru rokoknya aja. Ya gitu. iya itu, kebanyakan gitu. Saya tiru misalkan Kiai Nawawi Khalil Sidogiri itu ngerokok, padahal beliau kan wakila min auliyaillah. Kita niru itu, cuman nggak niru alimnya, nggak niru ibadahnya, nggak niru tirakannya, itu salah. Ya. Niru jeleknya. Emang ini Niru kebanyakan ngerokok orang aja. emang gitu Ustaz. Oke, terakhir ini Tat, fix terakhir dari Putri Aul.r. Saran hubungan suami istri yang jam berapa ketika bulan Ramadan, Gus? Gimana ini, Gus? Saya belum nikah ini, Gus. Saya nggak bisa menjelaskan ini. Sebenarnya Mungkin saya ini juga insecure menjelaskan ini karena belum nikah juga. Tapi Mungkin sudah dapat ilmunya. gini Mas Abun, ketika suami istri
itu mau berhubungan itu jangan sampai melakukan hubungan di saat berpuasa, yaitu ba'da tulu'il fajri sampai ghurubi syamsi, setelah subuh sampai setelah terbenamnya matahari. setelah maghrib. Oh iya. Selain itu boleh. Jadi misalkan ba'dal maghrib, Dik jangan tarawih dulu. Ya ayo kita daripada dia itu kemana-mana cari yang bukan yang halal, ghairul halal, lebih baik dilayani saja. Oh iya. Gitu Tapi yang lebih baik itu Mas Abun ya jangan mengganggu waktu ibadah kita. Kalau waktunya tarawih ya tarawih dulu, waktunya tadarus ya tadarus dulu. Setelah itu ya nggak apa-apa, monggo. Namanya nafsu basyariyah, nggak bisa. Apalagi udah halal dan ya. Begitu. Dan Nabi itu pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi ketika kalian itu melakukan hubungan suami istri itu merupakan sedekah. Wah. Nah, itu yang membuat kita itu iri. Wih, kita yang belum nikah maksudnya Ustaz. Iri. Karena ketika ada yang bisa berbuat ibadah tapi nikmatnya luar biasa di bulan Ramadan itu berlipat-lipat, kita nggak mampu. Itu ya guys ya. Makanya Mas Abun segera nikah. Ya saya juga mau segera nikah Ustaz. Tapi masa anak orang dikasih makan cinta Ustaz. Iya. Ustaz dulu dong. Ya Nah, tentu kalau saya, tapi kan belum waktunya kalau saya. Masih bisa ngkrek syahwat saya. Kalau Saman sudah dihubungi. Nggak tahu sih Ustaz. Nikah itu banyak macam, ada yang wajib, sama itu yang wajib. Ini di sini ketua UPKM dibully nih ya guys ya dari tadi. Di mana ini? Gitu Mas Abun. Iya. Berarti enggak boleh nih guys. Berarti ini enggak boleh nih guys. Berhubungan suami istri di siang hari. Kalau di malam hari boleh lah gitu Zat. Atau sambil menunggu waktu imsak itu enggak apa-apa Zat ya. Kalau kita cium aja istri kita gimana? Ya, cium apa? Batal apa enggak? Cium pipinya misalkan. Kalau cium lidahnya gitu. Gini ya, ketua UPKM itu memang gitu. Gak apa-apa lah. Makanya jangan terobsesi untuk menjadi ketua UPKM. Kalau cium pipi gimana Mas Abu? Membatalkan puasa? Enggak apa-apa lah Zat. Kan tidak memasukkan juga mengecupkan Zat. Mengecup pipi itu suatu bentuk kemesraan, itu bisa dinilai sedekah katanya sama. Membahagiakan istri. Kalau nanti sampai dia itu sampai syahwat dan nggak mampu untuk menahan gimana? Wah ya salah dia Ustaz. Salahnya syahwatnya nggak bisa ditahan. Jadi memang mencium istri itu bukan merupakan hal yang membatalkan puasa karena pernah dilakukan oleh Nabi. Di saat puasa gitu. Asalkan tidak mencium lidahnya. Tidak melakukan hal bainas surah itu di antara di bawahnya perut. Oh, itu ya adik-adik ini kalau ini paham ini Ustaz. Ya. Kalau nggak paham, sama berdiri tak. Ayo. Oke. Oke Ustaz, mungkin itu pertanyaan pamungkas ya dari Mbak Siapat ini. Itu tipsnya Mbak Putri Aul R dari Ustadz Tajudin. Kalau bisa berhubungannya itu jangan pas puasa. Jadi bisa setelah saya tarawih lah gitu kan, udah banyak waktu itu kalian setelah saya bahasa bisa saling apa istilahnya Ustadz ya. Namanya istilahnya apa ini Ustadz? Kasih sayang. Oh, memadu kasih sayang. Pertanyaannya ini bikin iri ya. Habis ini kalau ada pertanyaan ini nggak saya baca ini Ustaz. Oke ya teman-teman, seperti itu pertanyaan dari teman-teman untuk di sesi podcast El Marifah Sebatan Ramadan. Nanti kita bakal buka lagi sesi tanya jawab di podcast depan Ustaz. Bisa dikasih tahu Mas Adrinya Ustaz. Dan kalau ingin ada yang ditanyakan, ada satu hal yang mengganjal di pikiran di ketika
bulan Ramadan bisa langsung DM di Instagramnya UPKM El Ma'rifah. Oke, terima kasih Ustaz Tajudin menyempatkan waktunya hadir di podcast sama-sama. UPKM El Ma'rifah. Saya closing statement ini. Oh iya, enggak apa-apa. Closing statement sebelum saya ya Ustaz. Ketika saya lihat di Irsyadul Ibad, kitab Irsyadul Ibad itu ada ba'dul ulama menceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad Bocah ini seseorang Ustaz ya. ya seseorang. Muhammad ini hidupnya ya sama seperti Mas Abun ini. Apa maksudnya? Ya sholatnya 5 waktu bolong-bolong, kemudian banyak maksiatnya. Ini sampean ngepas-ngepasin atau gimana ini Ustaz? Masih ada kan ya? Kemudian dia itu seling nakal kepada temennya. Pokoknya dia itu ketika masa hidupnya dia itu sering melakukan hal-hal yang nggak baik. Ya kayak Mas Abun ini. Kan sudah tak perumpamakan. Oh iya Ustaz. Kemudian ketika dia itu menjumpai Ramadan, ini yang istilahnya istimewa. Jadi dia itu nggak mau melakukan hal-hal perkara yang sebelumnya dia lakukan. Jadi ketika masuk waktu Ramadan, Muhammad ini itu pakai pakaian yang paling bagus, kemudian mengasih bau-bauan yang harum, kemudian sholat fardunya itu dilengkapi. Yang awalnya itu sholat fardunya kodok, dia kodok yang ditinggalkan dia kodoi di bulan Ramadan. Kemudian pokoknya istimewa lah, diistimewakan sama Muhammad ini. Kemudian setelah beberapa waktu Muhammad ini meninggal ketika sudah mengistimewakan bulan Ramadan. Nah, ketika sudah meninggal, ada seorang wali ataupun ulama itu bermimpi berjumpa dengan Muhammad ini. Kemudian ditanyakan, ya Muhammad, ma fa'ala rabbuk? Wahai Muhammad, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap engkau? Kemudian Rabbi, Tuhanku mengampuni semua dosaku. Ya, dimana? Kenapa? Padahal kamu tuh di waktu hidupnya sholatnya bolong-bolong, kemudian banyak melukai perasaan orang lain. Saya banget ini ya guys ya. Banyak PHP. Dulu. Banyak salah satu dosa itu. Nah, kemudian dijawab sama Muhammad ini. Alhamdulillah, berkahnya saya memuliakan bulan Ramadan, Allah mengampuni semua dosa saya. Nah, jadi orang sekelas Muhammad ini ya, yang banyak dosa, ketika memuliakan bulan Ramadan itu saja diampuni dosanya. Apalagi sekelas Mas Abdul yang terawihnya itu di Mabna. Kan tapi kan terawih juga. Iya terawih Tat. Saya imamnya lagi. Bagus putih. Semoga kita meskipun banyak dosa di ghairul Ramadan, selain Ramadan kita bertobat kepada Allah di Ramadan. Biar dapat berkahnya bulan suci Ramadan Ustaz ya. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Gitu Mas Abdul. Oke, terima kasih. Closing statement yang keren sekali dari Ustaz Tajudin. Oke, buat teman-teman mungkin sekian dari podcast UPKM El Ma'rifah edisi Ramadan. Sampai bertemu besok lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.